warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini nih? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan juga dengan baik. Ya Alhamdulillah Pak, saya juga merasakan hari ini sehat dan baik dan luar biasa sekali. Semoga kita masih diberikan kesehatan ya Pak, apalagi hari ini kayaknya musim hujan ya Pak ya. Mulai ya banyak penyakit mungkin yang yang akan menyerang kita. Jadi setidaknya kita fokus pada kesehatan Pak. Iya. Nah, kita bisa berbincang-bincang yang rileks aja ya Pak ya, santai saja. Iya. Kedatangan saya ke sini, saya ingin mewawancari Bapak yang selaku kepala sekolah di SD Negeri Larangan Gunung kan. Iya. Nah, saya ditugaskan dalam pendidikan guru penggerak. Saya ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah dalam hal mengenai pengambilan keputusan Pak. Iya. Nah, di sini saya diinstruksikan menganalisis kasus-kasus yang pernah terjadi atau dialami oleh seorang kepala sekolah. Oke. Ya. Nah, saya langsung aja ya Pak ya. Iya, silakan. Agar lebih efisien. Iya. Nah, tidak dipungkiri ya Pak, dalam suatu lembaga pasti punya kasus atau masalah-masalah yang terjadi. Nah, dalam hal ini pasti membutuhkan pengambilan keputusan, apalagi tupoksinya seorang kepala sekolah. Ya. Bagaimana mengambil keputusan yang bijak ya Pak ya, dan tepat dan mementingkan berpihak kepada murid dan mementingkan kesepakatan bersama. Itu ya Pak ya. Saya tanyakan begini Pak, kira-kira di sekolah ini kasus-kasus apa yang pernah Bapak alami dalam pengambilan keputusan? Seperti itu Pak. Ya. Mohon dikatakan ya Bapak. Ya. Silakan Pak. Kalau di sekolah kami di sini ada beberapa kasus. Yang pertama yaitu kalau mau diangkat ya tentang disiplin kerja. Tentang disiplin kerja ya. Ya. Utamanya tentang jam masuk dan jam pulang. Jam masuk dan pulang ini bagi guru apa murid nih Pak? Bagi guru. Ya. Bagaimana realitanya Pak? Realitanya ya di sini tidak dipungkiri lagi gimana aturan sih memang ya jam masuknya jam 7.00 untuk jam pulangnya untuk guru-guru itu jam 12.30. Tetapi selalu ada, walaupun saya sudah wanti-wanti tentang jam masuk dan jam pulang, itu selalu ada beberapa macam alasan yang sering terjadi di setiap hari. Mungkin alasannya memang benar-benar ya Pak ya, sesuai sama sakit ya Pak. Ya, memang alasannya cukup beralasan memang. Cuman karena ini merupakan suatu aturan, maka merupakan termasuk dilema pada saya sebagai pribadi, sebagai kepala sekolah. Dilema etika yang Ya, dirasakan ya, gitu ya, termasuk dalam kasus itu. ya, termasuk dilema etika. Ya. Ini kasus yang pertama, mungkin Ya. ada kasus lain Bapak? Kalau kasus yang lain, pada misalnya kasus pada kegiatan siswa. Kegiatan siswa. Oke. Bisa diceritakan bagaimana Iya, kegiatan siswa? kalau siswa di sini juga ada suatu kasus juga seperti di sini karena lingkungan yang berdekatan dengan pesantren dan masyarakatnya masih semacam masih tingkat kepedulian pada sekolah Negeri ya, Pak, ya? negeri itu masih
di bawah daripada Masih rendah ya Pak ya. iya. Maka di sini ada suatu kemufakatan yang sangat bertentangan juga dengan aturan yang ada. Seperti contoh, itu dengan adanya kemufakatan dengan masyarakat yang di dalamnya ada komite sekolah, di mana komite ya Pak ya. ya, di mana di dalam kemufakatan yang terjadi, jam pulang di sekolah itu sebetulnya dalam aturan jam siswa pulang jam 12.10. Sementara karena lingkungannya memang lingkungan pesantren dan warganya banyak yang bersekolah di dini, maka pulangnya itu terlalu mepet pada jam masuk di sekolah dini. Maka terjadilah suatu kemufakatan untuk dipulangkan lebih awal, di mana pulang lebih awal itu benturan juga dengan aturan di sekolah yang ada. Kasusnya itu berarti ada pihak yang harus sesuai aturan. Ya, ya. Di sisi lain Ada yang merasa kasihan iya, ya Pak ya, pedulilah istilahnya. ya. Karena tidak mungkin ya Pak ya. Ya jelas tidak mungkin, karena untuk mencapai suatu tujuan juga, maka kita harus mencari kata mufakat untuk adanya suatu persamaan keinginan. Tujuan. Ya. Istilah istilahnya Ya. ya Pak ya. Ya, Berarti kasusnya ada dua ya Pak ya. ya, Tentang disiplin gereja. Ya. Terus yang kedua jam masuk dan jam pulang kegiatan siswa ya. Ya, Pak? ya. Khusus siswa dan satunya khusus dulu. Selama ini Bapak bagaimana sih mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah dia etika atau bujukan moral dari kedua kasus tersebut Pak? Saya rasa untuk kedua kasus itu termasuk pada dilema etika. Ya, Oke, alasannya apa Pak? karena di dua kasus tersebut kami sebagai kepala sekolah merasa terbebani dengan suatu permasalahan yang ada, yaitu di sisi satu harus ada yang kita Penuhi lah penuhi, ya, ya sisi lainnya juga seperti itu. Maka suatu dilema pada ya, ada perlawanan kami nilai-nilai ya Pak ya. ya, iya betul. Satu sisi ada nilai keadilan mengenai peraturan. Iya. Satu sisi ada nilai peduli Peduli pada siswa ya. Berarti kasus itu benar sama-sama benar ya Pak Benar, ya. sama-sama benar. Makanya Bapak Makanya saya bukan menggunakan sebagai dilema etika. dilema etika. Ya. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu? Langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti apa yang Bapak lakukan? Langkah saya untuk menyimpulkan suatu keputusan tentang dua problem itu, saya menyimpulkan suatu permasalahan itu untuk mengedepankan kepentingan yang lebih banyak atau kepentingan bersama yang mengedepankan suatu kemufakatan bersama, di mana pada akhirnya menemukan suatu titik yang sama-sama menguntungkan. Mutualisme ya? Seperti itu. Kalau disimbiosis-kan itu mutualisme. Ya. Berarti sama-sama diuntungkan ya Pak, tidak Ya. ada pihak yang dirugikan. Ya, dengan mempunyai prinsip yang berdasar pada misi kita sebagai yang mempunyai misi sekolah yang berintegrasi pada
berintegrasi pada murid pada dan ya penting untuk kepentingan bersama yang terintegrasi pada kepentingan siswa yang akan gitu. Dan juga mempunyai prinsip nilai-nilai yang terkandung pada Bapak seperti semboyan Bapak pendidikan kita ya Jariwan Dara, di mana ingakso sumbadodo ingmatyo manantoso tuguri andaya. Jadi Bapak mengedepankan prinsipnya KHD nih dalam pengambilan keputusan seperti itu ya Pak ya. Iya. Prosedurnya mungkin Bapak bisa jelaskan langkah awal apa yang akan dilakukan Bapak. Mungkin Bapak bisa apa ya yang pertama kali Bapak lakukan untuk menganalisis permasalahan ini. Untuk menganalisis permasalahan ini yang jelas saya langsung mempelajari apa sebenarnya ini yang bisa pas terjadi seperti ini. Yang jelas saya banyak harus mengumpulkan data-data identik, data-data yang relevan dengan permasalahan yang berkesesuaian gitu. Mempelajari dulu ya Pak, yang memahami, terus mengumpulkan data dari beberapa pihak, baru kita mungkin mengadakan suatu keputusan yang utamanya berpihak pada siswa. Itu ya Pak ya. Selanjutnya hal-hal apa saja selama ini Bapak lakukan sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangannya seperti apa Pak, tantangan Bapak dalam mengambil keputusan itu? Tantangannya sangat berat sekali karena menghadapi utamanya pada personalia guru dan siswa, di mana juga seperti itu dilemanya di dalamnya yang terselip seperti itu, maka memang berat terasa. Berarti itu ya Pak yang masih membutuhkan waktu untuk berpikir ya Pak, masih membutuhkan waktu yang sangat tidak langsung tergesa-gesa dalam tidak, mengambil keputusan. yang jelas tidak bisa secara tergesa-gesa atau mengatakan itu tidak bisa, jelas tidak bisa, karena kita harus mengedepankan ya itu prinsip-prinsip yang kita timbang seperti tadi. Nah, selanjutnya Pak ya, oke, mungkin ada penjadwalan atau perencanaan, misalnya ya Pak ya, Bapak adakan pertemuan. Jelas, memang harus kalau penjadwalan untuk suatu suatu permasalahan jelas penjadwalan dan kita musyawarahkan itu jelas ada waktu-waktu tertentu. Ya. Bisa diceritakan Pak bagaimana alurnya, skenario-nya lah Pak? Skenario-nya ya. Kita kumpulkan dan minta pemufakatan bersama. Setelah itu kita angkat suatu permasalahan di mana acuannya ya tetap yang mengacu pada suatu pemufakatan bersama. Intinya mufakat ya Pak? Intinya tetap pada musyawarah. Nah, dalam penjadwalan itu mungkin ada pihak-pihak yang terkait nih Pak? Jelas, kalau pihak-pihak yang terkait jelas dari kepala sekolah, guru, dari pihak siswa yang orang tua siswa dan perwakilan dari komite sekolah juga, masyarakat lingkungan jelas yang terlibat jelas. Sudah, iya, memang harus kesesuaian karena ini kepentingan bersama. Berarti harus ada namanya juga sistem ya Pak? Ya, harus. Ya, harus semua komponennya. Komponennya berkolaborasi dalam mengambil keputusan. Ya, makanya kita harus berhati-hati dan selalu memikirkan aspek ke depannya. Jangka pendek, jangka panjangnya. Jangka pendek dan jangka panjangnya kita harus juga ini juga. Selanjutnya Pak, ini dari beberapa kasus yang terjadi yang Bapak alami, ya.
ada pembelajaran atau hikmah nih Pak dalam pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Iya, hikmahnya untuk saya sendiri pribadi dalam mengambil suatu keputusan didapatkan untuk menjadi seseorang, apalagi yang sudah dikatakan seorang pemimpin, untuk selalu berhati-hati dalam setiap langkah. Kalimat selalu berhati-hati ya Pak ya, Ya. dalam mengambil keputusan. Ya. Nah, sudah di akhir waktu ya Pak ya. Ya. Saya mohon izin ini Pak ya, Ya. karena sudah sesuai dengan aturan wawancaranya seperti apa. Ya. Saya mengucapkan terima kasih nih Pak Sama-sama. sudah meluangkan waktunya Sama-sama. Bapak ini Ya. dalam melakukan wawancara ini. Ya. Apalagi yang sangat berkesan bagi saya itu pembelajaran ini Pak, selalu berhati-hati dalam melakukan tindakan, Ya. apalagi pengambilan keputusan. Iya, Harus ya Pak ya. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Mohon izin ya Pak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Amiril. Selamat malam, April. Bapak Amiril. Selamat malam. Bagaimana kabar hari ini, Bapak Amiril? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, kalau kabarnya baik ya Pak ya. Kabarnya Bu April gimana? Alhamdulillah Pak, baik sekali nih Pak. Iya. Kiranya saya mengganggu aktivitas Bapak nih, karena malam-malam nih kesini. Alhamdulillah tidak. Oh, Saya alhamdulillah. baru saja sudah selesai semua aktivitas. Jadi sekarang tinggal santai-santai saja. Alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas Bapak ya. Iya. Ya, Bapak Amiril ini sebagai kepala sekolah ya kan? Iya. Di SD mana ya Pak ya? Di SDN Pemsres 1 Pemsres Kecamatan 1. Batu Marmar. Oh, Batu Marmar ya Pak ya. Lumayan jauh ya Pak ya. Cukup jauh Cukup dari jauh sini. dari sini. Di sini kan perkotaan ya Pak ya. Iya, iya. Bapak menjadi kepala sekolah kira-kira sudah berapa tahun nih? Itu sudah 5 tahun. Oh, 5 Di tahun sana, sudah ya, berjalan. 5 tahun. Cukup Bapak lama juga. cukup lama ya, benar Iya. cukup lama. Nah, awalnya Bapak menjadi guru di SD itu apa bagaimana? Iya, saya itu Mm-mm. jadi gurunya di situ, terus diangkat Sekolahnya kepala tidak sekolah di situ. Wah, berarti Bapak sudah mengenal semua ya Pak ya Iya, budayanya iya. masyarakat di sana, Iya, di betul. Pensereh itu ya. Nah, begini Pak, Iya. kedatangan saya ke sini, Ya, saya ingin mewawancari Bapak nih. ya, Karena kemarin saya diinstruksikan ya, dalam pendidikan guru penggerak Pak, saya diinstruksikan ya. untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai dalam pengambilan keputusan. Bagaimana sih keputusan yang bijaksana lah Pak. Nah, itu Pak tujuan saya ini mendatangi Bapak. Iya, iya. Baik, baik, baik. Kita sekedar sharing saja Pak, Iya. rileks saja Bapak. Iya, iya, iya. Bincang-bincang yang rileks saja. Iya. Oke, saya langsung saja ya Pak ya demi efisiennya waktu. Monggo, monggo. Ya, nah selama ini pasti tidak dipungkiri ya Pak ya, pasti di sekolah itu banyak sekali masalah, kasus-kasus ya Pak ya. Iya. Apalagi sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan yang Iya. tepat dan bijaksana, pastinya seperti itu ya Pak ya. Iya, iya. Kira-kira kasus-kasus apa saja ya Pak ya yang pernah Bapak lalui selama 5 tahun ya Pak ya menjabat ya? Ya, silakan Bapak. Ya, mungkin itu yang pertama itu yang pertama saya jadi kepala sekolah itu yaitu tentang pembagian kelas tadi, Ya. dimana memang di sekolah saya itu kelasnya itu cuman lokannya itu pas 6. Pas. Iya, pas. Iya. Tidak ada untuk apa? Ruang kantor, tidak ada ruang apa?
perpustakaan. Cuma 6 berarti Cuma 6. Lokalnya itu ruang kelas saja ya Pak ya? Ya. Makanya itu perlu penyekatan. Jadi itu harus dimusyawarahkan. Kelas mana yang harus disekat itu. Ya. Makanya kita itu mengundang komite dan guru-guru, kita musyawarah, terus kita mengambil keputusan. Itu hanya yang disekat itu kelas yang muridnya paling sedikit. Jadi Kira-kira berapa Pak muridnya itu Pak? ya muridnya Yang sedikit sih lumayan itu. Satu sekolah itu ada 175. Wow, Ya, sekali. ya itu. Ya, Jadi sampai membludak. iya, jadi yang disekat itu ya yang 30 sama Yang 25 ya, itu. Lumayan banyak juga Iya, Pak. iya lumayan. Tapi lumayan. ruang kelasnya itu agak luas apa sempit Pak? Itu bukan disekat dengan kelas itu, cuman disekat dengan kantor. Oh, disekat Itu. dengan kantor. Ya, jadi sebelahnya kantor, sebelahnya Ruang kelas. Oh, saya kira ruang kelas 1 disekat dengan ruang kelas 2. Oh, ternyata yang kantor. Iya, iya, iya. Ya, iya Karena itu. tidak- Polemik juga itu iya, Pak. soalnya tidak ada tempat lagi itu. Lahannya juga tidak ada. Tanahnya juga tidak ada. Jadi Sebagai perlu polemik perlu ya perlu diputuskan itu Pak. putuskan. Mm-mm. Itu salah satu contoh itu. Itu yang kasus yang Kasus pertama ya Pak ya. ya. Mungkin ada kasus lain Pak? Kasus yang kedua biasanya itu yang sering terjadi bila kenaikan kelas. Bila kenaikan kelas itu yang sering Terjadi per tahun ya Pak ya. per tahun ya. Sudah biasa itu biasanya ya Pak ya. Itu kadang kan ada anaknya itu kurang pintar Iya. dalam bidang studinya. Terus tapi dia itu rajin masuk sekolah. Jadi ya itu perlu diputuskan juga, perlu dimusyawarahkan dengan dewan guru, juga komite, melibatkan komite. Jadi kita baru merenungkan dan mengambil keputusan. Soalnya rentan sekali kalau seperti itu, anak-anak itu bisa apa? Bisa minder, Iya, kan? mengganggu psikologisnya itu Pak. Ya. Karena di sampingnya kalau apa mengambil keputusannya itu keliru, maka kita akan berdampak pada murid dampak ya Pak ya. negatif pada murid. Murid. Ya mungkin itu Yang kasus kedua. ya Iya, kasus kedua kedua. berarti mengenai kenaikan Kenaikan. murid ya kan. Ah. Murid itu akademiknya bagus ya Iya. Pak ya. Oh, akademiknya kurang akademiknya kurang bagus, bagus. tapi keterampilan dan kepatuhannya kesopanannya. sangat baik ya Pak ya. Iya, iya. Nah, itu juga jadi polemik ya Pak ya Hmm. di sekolah Bapak. Terus mungkin ada lagi Pak? Terus ada lagi yang sekarang ini, kasus-kasus yang sekarang ini. Yang sekarang ini. Apa ini Pak? Penasaran nih. Tentang penghawasilan ANBK ini Oh kan. iya, sekarang kan gencar-gencarnya ANBK. Ini sudah persiapan di mana kita harus menugaskan guru, 2 orang guru untuk mengawasi di sekolah lain. Makanya itu perlu juga dimusyawarahkan biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalkan di antara guru-guru nanti setelah diputuskan, kalau seorang kepala sekolah mengambil keputusan sebelum dirapatkan, nanti kok saya nggak Yang dipilih, dipilih. kok saya nggak dipilih, padahal kan saya Kompeten sudah misalnya kompeten Pak. bisa gitu. Kan saya sudah biasanya saya sudah tahun-tahun kemarin saya sering mengawasi ya seperti itu. Jadi itu perlu juga dimusyawarahkan seperti itu. Nah itu contoh yang dalam mengambil keputusan. ya. Nah,
Itu ya Pak ya, berarti ada 3 kasus ya Pak ya. Ya. Oke. Selanjutnya gini Pak, Ya. kan selama pengambil keputusan atas kasus-kasus itu ya Pak ya, bagaimana sih cara Bapak bisa mengelompokkan atau mengidentifikasi kasus-kasus yang tadi Bapak sebutkan itu merupakan dilema etika apa bujukan moral? Iya, iya. Nah, ini juga kita harus pandai-pandai itu, pandai-pandai dalam Benar, Pak. menyikapi hal itu, Mengidentifikasi ya Pak ya, ya, kasus kasus tersebut. tersebut. Iya, seperti tadi itu contoh yang saya sebutkan tadi itu kasus apa? Dilematika apa bukan moral Pak? Dilematika. Dilematika. Oh, dilema etika. Dilema etika. Jadi itu sama-sama baik, Sama-sama benar ya Pak ya. benar, dan itu harus betul-betul hati-hati itu dalam mengambil keputusan. Itu Ya berarti 3 kasus itu termasuk dilema etika ya Pak ya, karena pembahasannya nanti benar lawan benar. Iya, benar. Iya. Iya. Oke, selanjutnya ya Pak ya. Iya. Selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, Iya. terutama untuk kasus-kasus dengan Yang 2 kepentingan disebutkan yang sama-sama tadi. benar, yang seperti Bapak sebutkan tadi. Iya. Karena 3 kasus tadi itu kan menurut Bapak dilema etika, sama-sama benar. Bagaimana sih menyikapi dalam menjalankan pengambilan keputusannya Pak? Ya seperti tadi yang saya katakan itu pertama itu tetap musyawarah. Yang pertama musyawarah itu ya Pak ya. harus musyawarah. Di mana yang kasus yang pertama itu melibatkan komite, yang kasus kedua itu juga melibatkan komite, dan untuk yang kasus ketiga mungkin itu tidak melibatkan komite sekolah, di mana tetap musyawarah yang utama ya, yang Pak, ya. utama dalam mengambil keputusan itu. Jadi jangan tergesa-gesa. Iya Pak, benar Jangan sekali. tergesa-gesa mengambil keputusan. Nanti takutnya setelah dia mengambil keputusan nanti ada hal-hal negatifnya. Itu kan risikonya kepala sekolah di situ. Iya benar sekali Pak. Memang dalam pengambilan keputusan harus bijaksana dan Iya. tepat. Iya. Jangan langsung gerasa-gerusu langsung memutuskan ya Pak ya. Betul. Pasti memikirkan Iya, konsekuensinya. pokoknya yang penting itu musyawarah. Musyawarah. Itu yang penting. Yang utama berarti ya Pak ya. Iya. Oke. Selanjutnya ya Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Tadi sudah disampaikan ya Pak ya. Disampaikan, ya. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika yang Bapak rasakan? Iya. 3 kasus itu? Iya itu tetap musyawarah itu. Musyawarah itu Musyawarah tetap itu. ya Pak ya, musyawarah yang paling utama. itu paling utama itu musyawarah. Paling utama itu musyawarah. Iya. Melibatkan semua masyarakat sekolah. Itu. Misalnya kan Bapak musyawarah ini. Dalam musyawarah itu pasti ada penjajakan pendapat. iya, Gimana iya. sih Bapak itu bisa skenario-nya lah? Iya, Saya iya. pengen tahu ini Pak. Ya, memang dalam mengambil keputusan itu, dalam musyawarah itu jelas ada pemikiran-pemikiran yang berbeda, jelas itu. Jelas. Ya, makanya kita itu cara mengambil keputusan itu setelah musyawarah, yaitu kita merenungkan apa Keputusan yang terbaik ya Pak ya. akibat terbaiknya, apa akibat terjeleknya, seperti itu. Setelah itu baru kita memutuskan seperti itu. Ya Pak. Oke, selanjutnya. Kira-kira tantangan apa sih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus Bapak itu? Tantangannya terbesar, misalnya apa Pak? Ya, seperti ya. Yang Kasus yang kedua, mana Pak? kasus Oh, yang kasus kedua. yaitu tentang
apa ya? Yang kenaikan tadi, kelas kenaikan apa kelas yang itu, mana, ya, Pak? ya, Kenaikan betul. kelas. Itu kalau pas itu masih familinya komite atau masih ada dari Hubungan keluarga, hubungan ya, Pak, ya? keluarga dengan guru-guru, nah itu itu tantangan, itu tantangan sekali itu. Iya, Pak. Ya seperti itu. Yang mengambil keputusannya masih memikirkan ini masih seperti kasus familinya. yang kedua, yang ketiga itu juga tantangan juga itu. Ada kan, ada guru yang memang pingin itu, Pengen, Pak. ingin untuk dibuatkan terus Dijadikan pengawas ya, Pak ya. itu ya itu tantangannya itu. Ya, Itu, makanya itu hati-hati itu, tantangan. harus hati-hati. Memang hati-hati dalam mengambil keputusan ya, Pak ya. Kira-kira dalam pengambilan keputusan itu butuh jadwal ya, Pak, jadwal tertentu misalnya dalam menyelesaikan apa bagaimana, Pak? Iya. Apa langsung menyelesaikan di tempat atau masih rembuk jadwalnya dulu? Adakan rapatnya hari kapan harinya misalnya gitu, Pak? Jelas itu perlu persiapan. Kita buat jadwal kapan kita akan musyawarah. Nah, kemudian kita buat undangan. Walaupun sekarang kan sudah digital, kita buat Iya. undangan dengan pakai HP saja sudah cukup. Itu kita undang semua Pihak ya, Pak, ya? pihak yang terlibat. Seperti itu. Nah, kita buatkan jadwal, pokoknya jadwal itu ya kapan kita akan musyawarah, kapan kita akan memberikan keputusan seperti itu. Berarti Bapak sudah merencanakan secara Iya. tepat ya, Pak ya, penjadwalnya kapan gitu. Berarti sudah ada tempat juga kapannya, tempatnya di mana, yang pihak-pihak yang diundang siapa saja seperti itu ya, Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya. Ada seseorang kah? Apa ada faktor kah? Silakan, Pak. Dalam keputusan itu yang jelas yang paling berperan itu komite sekolah, dan pengawas itu yang sangat berperan sekali. Ya, dalam kita mengambil keputusan. Kita sebelum mengadakan rapat yang musyawarah yang besar, kita nanya dulu ke pengawas, ke komite, kita rembuk kecil-kecilan seperti itu. Ya. Berarti komite sekolah dan pengawas sekolah ya, Pak ya, Betul. yang dijadikan panutan lah Ya, istilahnya, panutan. sehingga membantu Bapak dalam pengambil keputusan. Betul. Memang hal yang wajar ya, Pak ya, dalam mengambil keputusan itu butuh pertimbangan yang Iya. waktu yang apa ya, Pertimbangan yang sangat matang. iya, yang sangat matang, benar sekali, Pak. Soalnya Makanya kalau kita keliru mengambil keputusan, risikonya besar ya, Pak ya. Risikonya besar itu, risikonya besar. Akibatnya juga berdampak kepada sekolah. Dan sekolah ya, Pak ya. Iya. Ya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ini, Pak. Kita bincang-bincangnya mulai panas dari tadi ya, Pak ya. Oke, pertanyaan terakhir ini, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang dari 3 kasus ini dalam mengambilkan keputusan yang dilema etika apalagi kan, Pak, semuanya? Pelajaran yang dapat diambil yaitu pertama, kita jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Itu sangat penting. Dan kedua, yang paling utama itu musyawarah. Musyawarah itu ada masalah apa saja di sekolah itu harus ya, Pak ya. dimusyawarahkan, sekecil apapun masalahnya, sekecil apapun harus dimusyawarahkan. Itu mungkin itu yang dapat diambil pelajaran dalam hal memutuskan hal-hal yang terjadi, kasus-kasus yang terjadi di sekolah seperti itu. Iya, Pak.
Berarti ada 2 poin ya, jangan tergesa-gesa Ya. dan musyawarahkan Ya. selalu. Sekecil apapun kasusnya harus dimusyawarahkan ya Pak ya. betul. Baik dari pihak sekolah, komite atau pengawas, wali murid ya Pak ya, semuanya dimusyawarahkan. Iya, betul. Nah, ini sudah waktunya ya Pak ya, waktunya berakhir sudah ini Pak. Nah, terima kasih ya Pak ya bincang-bincangnya ini. Saya minta maaf ya Pak ya, ini sudah mengganggu Bapak ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, saya minta maaf ya Pak ya. Sama-sama. Semoga dengan perbincangan ini nantinya bisa bermanfaat Pak. Ya, amin. Ya, amin. Mungkin kedepannya di April bisa, mungkin suatu saat bisa jadi kepala sekolah juga. Amin seperti amin saya. Pak. Nanti kan bisa diterapkan juga. Ya, terima kasih Pak. Doanya itu Pak. Alhamdulillah sudah berakhir ya Pak ya. Terima kasih, saya mau izin ya Pak ya. Ya, betul. Oke. Assalamualaikum.